Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Semoga sholawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah semacam kajian dengan judul, dengan tema puasa itu menyenangkan dan menyehatkan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, puasa itu menyenangkan, ya, baik sebelum puasa itu dilaksanakan maupun pada saat puasa itu dilaksanakan. Nah, sekarang bagaimana puasa itu sudah menyenangkan sebelum dilaksanakan? Bapak Ibu sekalian, yang pertama, bahwa puasa itu dibebankan hanya kepada orang-orang yang akan mampu melaksanakannya, gitu. Yaitu puasa, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Artinya bahwa hanya orang beriman saja yang akan mampu melaksanakan puasa itu dengan sebenar-benarnya. Atau dengan kata lain, bahwa orang yang beriman itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melaksanakannya. Sehingga orang yang beriman tidak akan merasa ada beban dengan perintah puasa itu. Termasuk kita. Jadi orang yang beriman termasuk kita tidak akan merasa sesuatu yang beban. Yang kedua, bahwa puasa itu menyenangkan sebelum dilaksanakannya puasa itu, yaitu wabil khusus puasa Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu bulan yang penuh promo, penuh hadiah, bahkan hadiah yang besar-besaran, di mana hadiah pahala satu amal itu, ada momen di malam itu satu amal apabila dikerjakan seakan-akan mengerjakannya lebih dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, yaitu pada malam Qadar. Siapa yang tidak senang dengan ini? Orang yang beriman percaya dengan hal ini dan oleh karena itu senang. Yang tidak senang, pastilah dia orang yang bukan beriman. Yang ketiga, seorang senang sebelum puasa, sebelum pelaksanaan puasa itu, karena dalam bulan Ramadan itu penuh dengan dispensasi, penuh ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan sungguh-sungguh, maka diampuni oleh Allah dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak ingin? Hanya orang yang tidak beriman saja. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, bahwa puasa itu mendapatkan kesenangan, ya, senang bagi orang yang akan puasa itu, karena dia sudah membayangkan bahwa ada satu momen selain momen promo, momen dispensasi, ada momen lagi
yaitu momen di mana seseorang melakukan sesuatu itu mendapatkan satu kenikmatan. Makan dan minum yang kita laksanakan pada saat tidak berpuasa pada bulan di luar Ramadan biasa saja. Tetapi orang yang beriman sudah membayangkan akan nikmatnya makan dan minum pada saat berbuka puasa. Bapak Ibu sekalian, lauk yang paling enak ternyata adalah rasa lapar. Sesederhana apapun minuman dan makanan, ketika dia lakukan pada saat yang sangat lapar, yaitu saat berbuka puasa, begitu nikmat. Itu kenikmatan yang pertama orang yang berpuasa. Yang kedua adalah kenikmatan nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara, masih ada lagi momen yang sangat nanti yang diharapkan, yang menyenangkan, yang menggembirakan bagi orang yang akan berpuasa itu adalah ketika dia membayangkan nanti beruah ya, lebaran, lepas dari karantina, lepas dari lockdown gitu ya. Jadi pada bulan Syawal, tanggal 1 Syawal itu semuanya orang boleh makan kapanpun waktunya, bahkan tidak boleh ada yang tidak makan saat itu. Bapak Ibu sekalian, yang keenam, senangnya orang yang akan berpuasa itu dia sudah membayangkan akan mendapatkan predikat muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Saking menyenangkannya itu orang yang mau puasa di bulan Ramadan itu, orang yang beriman itu jauh hari sebelumnya, 3 bulan sebelumnya dia berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya nyampe umurnya di bulan Ramadan untuk bisa mendapatkan kegembiraan-kegembiraan itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahkan para tabi'in itu banyak yang 6 bulan sebelumnya. Untuk kita mungkin 3 bulan itu sudah cukup ya. Puasa itu juga senang pada saat pelaksanaannya. Karena yang pertama, sebelum pelaksanaannya sudah positif pikirannya, bahagia hatinya sudah baik. Di dalam sebuah hadis, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu wa hiyal qalbun. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang dalam hatinya sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan puasa, maka puasa itu menjadi ringan. Tetapi orang yang di dalam hatinya sudah berat untuk melaksanakan puasa, tidak ada kesiapan, terpaksa, maka puasa itu menjadi sesuatu yang membebani dirinya. Jadi orang yang beriman itu dia sudah senang sebelumnya dan pada saat melaksanakannya mudah. Dilaksanakan dengan enjoy, dia bisa menikmati. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan puasa itu senang. Kenapa? Di dalam tubuh manusia, di kepala ini ada kelenjar, namanya kelenjar hipofise. Pada saat seorang lapar, seorang yang berpuasa, dia mengeluarkan hormon yang namanya endorfin. Hormon endorfin itu hormon yang mirip-mirip ya dengan morfin. Fungsinya atau efeknya juga mirip-mirip dengan endorfin. Ya, dengan morfin. Oke, apa itu? Yang pertama, endorfin atau morfin itu membuat seseorang yang mendapatkannya menjadi tenang, menjadi ngantuk. Jadi ada semacam perasaan yang dia tidak ada kegelisahan gitu ya. Atas dasar gitu ya, atas dasar ketenangan inilah, rasa kantuk inilah Allah memberikan kekuatan kepada pasukan Badr. Sebelum bertarung, sebelum terjadi peperangan itu Allah berikan rasa kantuk dan kemudian tidurlah sejenak para mujahidin itu, dan ketenangan dan rasa kantuknya itu karena terjadi pada saat mereka berpuasa. Jadi perang Badr itu perang yang terjadi pada saat bulan Ramadan dan kaum muslimin saat itu sedang berpuasa. Maka endorfin keluar dari hipofise tadi dan kemudian menyebabkan
seorang kaum muslimin itu tenang. Begitu bangun terasa segar, maka ada kesiapan yang luar biasa untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy yang malamnya sudah sibuk mengatur, sibuk mempersiapkan diri, pada saatnya dia gelisah, dia takut, dia khawatir gitu ya. Tidak ada ketenangan, dan oleh karena itu kekuatan mereka menjadi berkurang. Baik, Bapak Ibu, dan banyak sekali momen-momen bersejarah yang sangat luar biasa terjadi pada bulan Ramadan saat kaum muslimin sedang berpuasa. Selain perang Badr, ada ketika penaklukan Andalusia, ya. Fatku Mekah, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 juga terjadi pada bulan Ramadan, di mana pada saat itu kekuatan bangsa ini, semangatnya untuk memproklamirkan diri bangsa ini merdeka sangat luar biasa. Bapak Ibu, ya, endorfin selain memberikan ketenangan juga membuat seseorang itu tahan rasa sakit gitu ya. Karena morfin itu digunakan untuk sebagai satu pendahuluan seorang sebelum dioperasi supaya tenang. Yang kedua juga tahan sakit. Kita kalau sedang puasa atau sedang lapar, silakan dibuktikan ketika terpukul, terantuk batu kaki kita, bedakan dengan saat orang yang lagi kenyang. Maka orang yang lapar, orang puasa itu ketika terantuk batu, kesandung, terkilir, teriris, ya itu tidak akan begitu terasa sakit itu. Tapi ketika perut kenyang, maka terantuk sedikit saja sudah begitu sakit. Kenapa? Karena orang yang lapar itu, orang yang berpuasa itu ada endorfin, gitu ya. Ada endorfin. Nah, berikutnya endorfin juga membuat seseorang itu tenang di perutnya. Jadi bising usus, gerak usus itu berkurang. Apa efeknya? Dia merasa tenang perutnya. Meski tidak makan, dia merasa enjoy di perut. Nah, demikian juga morfin atau endorfin itu akan menjadikan seorang refleks batuknya berkurang. Dan diperlukan orang yang mau dioperasi, apalagi operasi general itu kan akan dipasang endotracheal tube itu. Nah, di situ kalau ada benda itu akan menyebabkan ada rangsangan batuk. Ketika disuntik morfin sebelumnya, maka dia berkurang atau bahkan tidak ada itu refleks batuknya. Nah, kalau tidak ada morfin disuntikan sebelumnya, maka orang yang mau dipasang itu meskipun tidak sadar ada refleks batuk-batuk. Ya, dokter yang mau melakukan tindakan operasi itu tidak akan mudah melakukannya, memasang endotracheal tube itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dengan puasa itu refleks-refleks batuk juga akan berkurang. Bapak Ibu sekalian, orang yang berpuasa itu senang waktu pelaksanaannya itu, karena yang ketiga, puasa itu sesungguhnya ringan. Bayangkan puasa yang kita diperintahkan itu hanya dimulai setelah terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Di negeri kita antara 12 sampai 14 jam, ya. Dan itu pun diperintahkan supaya kita sahur. Itu sahur, makan sebelum masuk fajar itu makan. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi kita disuruh makan sahur dan diberikan pahala, diberikan berkah dengan sahur itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan makan sahur yang diutamakan adalah ketika seseorang makan sahurnya itu diakhirkan. Sehingga jarak antara dia mulai tidak makan, minum, sampai waktu boleh makan minum semakin mendekat. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi makan, minumlah kamu sampai nampak jelas benang putih dan benang hitam di waktu fajar. Artinya bahwa kita disuruh makan sahur itu tidak
terlalu malam, dekat dengan waktu makan, waktu subuh. Untuk mendekatkan supaya orang puasa itu tidak terlalu menderita, gitu ya, tidak terasa begitu. Demikian juga pada bukanya disuruh mensegerakan, gitu. Mensegerakan berbuka. Jadi begitu masuk maghrib disuruh berbuka lebih awal. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Jadi senantiasa manusia itu dalam keadaan baik ketika dia mensegerakan untuk berbuka. Artinya puasa yang kita laksanakan itu beda memang dengan puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau makan sahur itu malam. Kalau dia tertidur, maka setelah bangun sudah tidak boleh makan lagi sampai maghrib, ya, sampai terbenam matahari. Dan itu pun diutamakan bagi mereka makan puasa itu adalah pada saat setelah nampak bintang, artinya sudah malam. Jadi berat puasa bagi mereka, gitu ya. Sedangkan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Baik. Berikutnya itu puasa itu ringan. Sesungguhnya yang kedua karena dia hanya soal waktu, ya, waktu boleh makan dan tidak boleh makannya, bukan jenis makanan. Artinya ketika sudah boleh waktunya makan itu, makan apapun boleh asalkan yang halal. Itu bahkan orang yang berpuasa itu diberi kegembiraan. Kalau sekarang ini musimnya misalnya musim rambutan, maka 5 tahun lagi rambutan itu sudah tidak ada, berganti dengan musim mangga. 5 tahun kemudian ada musim yang berbeda, sehingga ketika kita puasa, ngelakoni poso itu sampai 36 tahun, maka kita akan mengalami puasa dengan berbagai macam musim makanan dan musim buah-buahan. Kenapa begitu? Karena bulan puasa dan melaksanakan ibadah-ibadah dalam Islam itu menggunakan kalender tahun Hijriah, bukan kalender tahun Masehi. Tahun kalender Hijriah itu 10 hari lebih pendek daripada tahun Masehi. Sehingga ketika ibadah-ibadah itu kita laksanakan, tahun berikutnya maju 10 hari. Tahun berikutnya maju 10 hari sampai 36 tahun kita kembali seperti semula. Artinya kita akan mengalami berbagai macam kenikmatan, makanan dan buah-buahan yang ada pada bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu, puasa itu bukan hanya menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan puasa itu, tetapi juga menyehatkan. Bapak Ibu sekalian, puasa itu memang menyehatkan. Kalau ada ungkapan sumu tasikhu, gitu ya, puasalah kamu agar sehat, bisa sebenarnya dibuktikan dengan puasa itu sendiri. Ya. Yang pertama, puasa itu akan menyehatkan karena puasa itu akan membiasakan seseorang untuk makan teratur. Puasa yang 1 bulan penuh itu akan menyebabkan seorang itu makannya teratur. Dia hanya akan makan waktu maghrib dan kemudian makan lagi menjelang subuh. Demikian terjadi selama 1 bulan. Bapak Ibu sekalian, di lambung kita itu ada asam lambung atau HCl. Dia dihasilkan oleh sel-sel di lambung itu dan dikeluarkan ketika ada makanan yang masuk ke lambung itu. Bila makanan masuk lambung itu pagi hari jam 7, besok jam 7, lusa jam 7, sampai seminggu kemudian jam 7 pula, maka secara otomatis asam lambung itu keluar nanti besok pada jam 7 pula.
Kalau jam 7 pagi yang biasanya makan kemudian tidak makan, asam lambung itu keluar. Oke, saat pertama tidak masalah, hanya terasa sedikit perih, hanya terasa lapar, gitu ya. Tetapi kalau ini sering terjadi, maka asam lambung itu akan sering, ya, atau sel-sel mukosa lambung itu akan sering terpapar oleh asam lambung. Akibatnya bahwa sel-sel mukosa lambung itu tidak akan mampu menahan gempuran dari asam lambung. Oleh karena itu, asam lambung hanya keluar pada saat orang makan. Tetapi asam lambung keluar juga bukan hanya karena makan, karena sudah kebiasaan. Biasa makan jam 7, asam lambung akan keluar jam 7, ya. Begitu seterusnya. Kalau makan tidak teratur, maka mukosa itu akan sering terpapar dan akibatnya terjadilah penyakit MAH misalnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah terbiasa makan secara teratur selama 1 bulan, maka sel-sel lambung kita sehat. Dan tidak ada tuntutan untuk menetralkan asam lambung karena kita tidak sakit MAH. Kalau kita sakit MAH, obat yang sering diberikan adalah antasida atau PPI untuk menetralkan asam lambung atau untuk menekan produksi asam lambung itu. Orang yang berpuasa akan terbebas dengan situasi yang memaksa ini. Orang yang berpuasa akan sehat sel-sel lambungnya. Orang yang berpuasa akan normal asam lambungnya karena tidak perlu ada intervensi. Dan oleh karena itu, daging yang kita makan akan segera dirubah menjadi asam amino. Jadi protein yang ada dalam daging itu akan dihancurkan oleh HCl untuk kemudian menjadi asam amino, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan masuk sel. Ketika masuk ke pembuluh darah dan masuk sel, maka bahan baku untuk membentuk sel, bahan baku untuk membentuk hormon, bahan baku untuk membuat enzim-enzim cukup. Sehingga di dalam daging yang ada lemak itu, lemak juga akan terpisah dari unsur-unsur yang ada dalam daging, terpisah dari proteinnya, kemudian di dalam usus halus itu akan diserap, masuk ke dalam pembuluh darah. Karena cukup enzim, maka lemak itu akan dicerna menjadi asam lemak dan gliserol dan siap untuk masuk di dalam sel. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau lambung kita tidak terkena emah, lambung kita sehat karena sudah terbiasa makan teratur, manfaat dari puasa ini, maka daging yang kita makan walaupun cuma sedikit gitu ya, itu akan semuanya menjadi asam amino, semuanya akan menjadi asam lemak dan gliserol dan akan menjadi makanan dari sel, sehingga cukup untuk memberikan kebutuhan semua sel yang ada dalam tubuh kita. Artinya apa? Puasa memang kita tidak makan di siang hari, tetapi membuat kita, sel-sel kita kenyang kalau kita sehat lambungnya. Manfaat dari puasa, Bapak Ibu sekalian, selain mencegah terjadinya MAH, sesungguhnya pembiasaan makan teratur dengan buka sahur yang tepat waktu itu sesungguhnya akan menjadi terapeutik untuk yang menderita MAH ringan, ya. MAH ringan ini akan bisa membuat seseorang sembuh. Kalau yang sudah MAH yang berat, ya tentu perlu proses pengobatan. Nah, itu puasa menyehatkan dari sisi pembiasaan makan yang teratur. Bapak Ibu sekalian, dari sisi yang kedua, puasa itu menyehatkan karena memang puasa itu tidak makan, ya, tidak makan. Ketika tidak makan di siang hari itu, sesungguhnya yang kita makan, karbohidrat yang kita makan itu hanya cukup, ya, hanya cukup untuk sampai kira-kira sampai asar, ya. Setelah itu karbohidrat yang sudah dirubah menjadi energi itu tidak cukup, tubuh kita masih melaksanakan aktivitas, gerak masih ada, gerak yang sengaja ada, gerak yang tidak sengaja, sel-sel jantung kita, otot-otot pernapasan kita juga bergerak,
metabolisme tubuh kita juga berjalan dan semuanya butuh energi. Saat itu energi diambil dari cadangan energi tubuh kita yang ada dalam bentuk lemak. Ya, dalam bentuk lemak, sehingga lemak dalam tubuh kita yang tersimpan di bawah kulit, di sekitar jantung, di sekitar perut, ususnya, di sekitar lever, itu semuanya akan dikurangi, ya. Cadangan itu akan dikurangi, dirubah menjadi energi selama 1-2 jam setiap hari. Dan kalau itu berjalan sampai 30 hari penuh, kita bisa bayangkan, maka cadangan lemak itu akan berkurang. Bahkan mungkin bisa habis kalau memang cadangan lemak itu kita nggak banyak. Nah, apa manfaatnya? Kita bisa merasakan bahwa selama pertengahan kita sudah mulai ringan. Keluhan-keluhan yang pegel ini mungkin sudah mulai berkurang atau bahkan hilang. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau itu terjadi 30 hari? Dan bagaimana kalau itu dilanjut dengan 6 hari puasa sunat di bulan Syawal? Bagaimana kalau dilanjut dengan puasa Daud? Bagaimana kalau dilanjut juga dengan puasa Senin Kemisnya? Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan di sini, ya, bahwa makanan yang masuk pada orang makan, masuk ke dalam mulut sampai lambung kita dan sampai ke usus, sampai habis dicerna, diserap, itu butuh waktu 8 jam, ya, butuh waktu 8 jam. Kalau kita berpuasa, maka kita makan sahur itu jam 4 atau jam 3, jam 11, jam berapa ya? Jam 3 ya, jam 3 itu selesai, atau jam 2 sudah selesai. Ada waktu, sekian waktu istirahat pencernaan kita itu dari jam 2 sampai jam 6, ya. Istirahat bagi organ pencernaan kita. Juga masa di mana menghabiskan atau mengurangi cadangan energi dalam bentuk lemak. Bapak Ibu, sesungguhnya lemak itu dibutuhkan oleh tubuh. Lemak itu dibutuhkan oleh tubuh, ya, untuk membuat hormon, ya, untuk membuat berbagai macam zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, misalnya kilomikron, dibutuhkan lemak, ya. Oleh karena itu tetap saja bahwa kita butuh daging. Tetapi kalau lemak itu berlebihan, maka ada efeknya. Lemak itu akan membentuk aterosklerosis yang akan menyebabkan atau berisiko untuk penyakit jantung koroner, penyakit stroke, ya. Lemak yang tinggi yang tidak dikurangi dengan puasa itu akan bisa menyebabkan retensi insulin sel-sel itu, sehingga orang akan menderita penyakit diabetes, ya. Demikian juga kalau lemak banyak di dalam tubuh, dalam pembuluh darah, kemudian bertemu dengan oksigen bebas, lemak kita akan bertemu dengan oksigen yang tidak terikat oleh hemoglobin, terjadilah karbonasi, terjadilah karbon, sehingga terjadilah aldehid, dan kemudian terjadi radikal bebas. Akan ada resiko untuk mendapatkan kanker. Bapak Ibu sekalian, maka kurangilah cadangan lemak tubuh kita itu dengan puasa. Baik, ya. Yang ketiga, puasa itu menyehatkan, ya. Menyehatkan karena di dalam tubuh orang yang berpuasa itu muncul, ya, terproduksi magnesium, ion magnesium, di mana ion magnesium itu akan berfungsi sebagai protektor terhadap jantung. Makanya orang-orang yang menderita sakit jantung, salah satu asupan yang diberikan adalah adanya Mg, ion Mg atau magnesium. Demikian juga ion magnesium juga akan mengurangi kekerasan dari aterosklerosis, ya, mengurangi kekerasan dari pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi lebih lunak, sehingga resiko-resiko terhadap adanya aterosklerosis juga berkurang. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, gitu, kalau yang pertama tadi ada makan teratur, yang kedua ada cadangan energi yang dikurangi, yang ketiga ada ion magnesium, yang keempat adalah
bahwa puasa adalah cara diet terbagus untuk menurunkan berat badan. Bapak Ibu sekalian, puasa gitu ya, adalah cara yang paling baik untuk diet. Ada aturan tentang diet. Untuk menurunkan berat badan ada diet total atau semi total. Baik, kita lihat ini diet total. Misalnya seorang hanya boleh makan beberapa sendok nasi, beberapa sendok sayur sehari, cuman sekali saja. Setelah itu hanya boleh minum saja sampai 24 jam. Kemudian memang diet total ini akan secara cepat mengurangi berat badan. Seminggu mungkin sudah berkurang 4 kilo. Ya. 3 minggu sudah berkurang 10 kilo atau bahkan lebih. Tapi Bapak Ibu sekalian, bahwa diet total yang mengurangi berat badan secara cepat ini, berat badan yang kurang secara cepat akan diterima oleh sensor dalam tubuh kita yang namanya lipostat. Lipostat ini akan melaporkan kepada otak, berat badannya turun drastis dan harus segera dinaikkan. Begitu kira-kira cara mereka berkomunikasi itu ya. Sehingga orang yang diet total, turun berat badannya cepat, begitu selesai diet itu akan naik juga secara cepat. Karena apa? Karena ini dianggap masalah oleh otak. Sensornya mengatakan ini ada masalah, dan karena itu reaksi otak adalah memerintahkan semua sel yang ada dalam tubuh itu untuk bereaksi meningkatkan berat badan. Sedangkan diet orang puasa itu diet dengan cara bertahap, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Seminggu pertama mungkin cuma 1 kilo. Kemudian 2 minggu kedua itu mungkin berkurang 2 kilo. Selanjutnya berkurang hanya setengah kilo. Sehingga selama sebulan penuh puasa berkurang cuma 3 kilo. Dan kalau ini diteruskan, pengurangan itu akan berjalan terus dan sensor lipostat tidak akan melaporkan kepada otak bahwa ini sebagai satu yang tidak wajar. Dia menganggap wajar, karena itu tidak perlu melaporkan kepada otak agar supaya ini dikoreksi. Nah, sehingga orang yang berniat diet dengan puasa itu insya Allah akan berhasil. Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga kita bisa menjalani puasa itu dengan sebaik-baiknya, puasa dengan penuh iman dan kesungguhan, sehingga betul-betul kita mendapatkan kegembiraan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan manfaat dari puasa sebagai puasa yang menyehatkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.